sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat belajarnya? Ya. Abis liburan harus tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Miss April pada pembelajaran matematika kelas 8 ya. Alhamdulillah kali ini kita sudah memasuki materi yang ada pada bab 4 ya. Jika kalian buka bukunya, materi yang ada pada bab 4 apa? Persamaan garis lurus ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah kalian dapat memahami maksud dari persamaan garis lurus, lalu kalian dapat membedakan mana yang merupakan persamaan garis lurus dan mana yang bukan merupakan persamaan garis lurus, dan yang terakhir adalah kalian bisa menggambar grafik persamaan garis lurus ya. Nanti Miss akan tampilkan video pembelajaran persamaan garis lurus atau kita bisa menyingkatnya dengan PGL. Jadi kalian dapat menyimaknya dengan baik dan dapat kalian pahami ya. Mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah memasuki materi yang ada pada bab 4 ya, yaitu apa? Persamaan garis lurus ya. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Ya, persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Ya. Jadi bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana M-nya merupakan gradien. Ya. Jadi nanti gradien akan kalian pelajari juga pada bab keempat ini ya. Dan C merupakan konstanta. Ya, konstanta itu merupakan angka atau bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel ya, bebas angkanya berapapun. Adapun contoh-contoh dari persamaan garis lurus. Yang pertama bentuknya adalah Y sama dengan 2X ditambah 4 ya. Sudah sama ya contoh nomor 1 ini dengan bentuk umum yang ini ya. Atau bisa juga tidak harus melulu bentuknya seperti ini ya. Jadi bisa bentuknya menjadi seperti ini, 3Y sama dengan X dikurangi 5. Atau bisa juga kita kumpulkan semua ke ruas kiri. Jadi 2Y ditambah X min 5 sama dengan 0. Nah ini masih merupakan bentuk persamaan garis lurus. Jadi pada intinya persamaan garis lurus merupakan persamaan yang memiliki pangkat tertingginya adalah 1. Jadi kalau pangkatnya bukan 1, maka itu dinamakan bukan persamaan garis lurus ya. Mana yang mempunyai pangkat 1? Y dan X-nya ini memiliki pangkat 1. Ya, kalau dia tanpa pangkat di atasnya sini kan berarti kan dia pangkat 1 ya. Ya, sampai situ kalian bisa paham ya. Sekarang Miss April punya contoh. Di antara persamaan-persamaan berikut ini, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Ingat tadi kata Miss April kalau persamaan garis lurus itu memiliki pangkat tertingginya adalah 1. Selain 1, berarti itu bukan merupakan persamaan garis lurus. Sekarang kalau kita lihat, X kuadrat sama dengan 5Y ditambah 2. Ini persamaan garis lurus bukan? Bukan ya, karena variabel X-nya memiliki pangkat 2 ya, memiliki pangkat 2. Berarti yang ini bukan persamaan garis lurus ya. Lalu yang kedua, 2Y ditambah 4X sama dengan 0. Persamaan garis lurus atau bukan? Ya, persamaan garis lurus karena Y dan X-nya memiliki pangkat 1. Jadi persamaan nomor 2 merupakan persamaan garis lurus. Lalu yang ketiga bagaimana? Wah, ini lebih parah lagi ya. Karena X-nya punya pangkat lebih dari 1 dan Y-nya juga punya pangkat lebih dari 1.
1. Jadi ini bukan persamaan garis lurus ya. Yang keempat bagaimana? Wah, yang keempat ini sama banget bentuknya ya dengan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Y sama dengan 3x min 4 ya. Jadi ini merupakan apa? Persamaan garis lurus. Jadi kalian bisa membedakan ya mana yang merupakan persamaan garis lurus dan mana yang bukan merupakan persamaan garis lurus. Oke? Lalu yang selanjutnya adalah menggambar grafik persamaan garis lurus. Ya, grafik persamaan garis lurus kita hanya perlu 2 titik aja. Ya, titik apa aja? Titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y ya. Langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus. Yang pertama adalah tentukan titik potong pada sumbu X. Bagaimana caranya menentukan titik potong pada sumbu X? Yaitu dengan mengubah nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Mengubah nilai Y-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua tentukan titik potong pada sumbu Y. Kalau kita mau menentukan titik potong pada sumbu Y, maka kita rubah nilai X-nya menjadi 0 ya. Hanya perlu 2 titik aja. Contohnya, Misalnya punya 2 contoh. Gambarlah grafik persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4 ya. Jadi langkah pertama tadi apa? Di sini ya jawabnya ya. Nomor 1. Kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan 2X ditambah 4. Jadi kalau Y sama dengan 0, jadi kalau Y-nya kita ganti 0, nah, jadi Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaannya ya, yang ini 2X ditambah 4 ya. Jadi 4-nya kita pindah ruaskan bersama 0, jadi min 4 sama dengan 2X ya. Jadi X sama dengan min 4 dibagi 2. Jadi X sama dengan min 2 ya. Jadi X-nya sama dengan min 2. Maka terbentuklah titik potongnya adalah min 2, 0. X, Y. Jadi min 2, 0. Lalu yang kedua, bagaimana kalau sumbu X-nya kita ubah menjadi 0. X sama dengan 0. Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Jadi Y sama dengan 0 ditambah 4. Maka Y sama dengan 4. Maka titik potongnya terbentuk adalah X, Y. Jadi X-nya 0, Y-nya 4 ya. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam grafiknya. Yang pertama titik potongnya adalah min 2,0, di mana X-nya nilainya adalah min 2, Y-nya bernilai 0, berarti titik potong yang pertama ada di sini ya. Lalu yang kedua 0,4, X-nya 0, Y-nya 4 di sini. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita masuk ke langkah yang ketiga. Apa? Hubungkan kedua titik tersebut ya. Hubungkan kedua titik tersebut. Jadi kita tulis dulu titiknya ya. Ini adalah titik min 2,0, ini adalah 0,4. Jadi kita hubungkan titiknya pada langkah ketiga. Nah, ini merupakan grafik dari persamaan garis lurus 2X ditambah 4. Y sama dengan 2X ditambah 4 ya. Lalu yang kedua bagaimana? Ini nomor 1. Lalu yang kedua, yang nomor 2, kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan 2X ditambah 1 ya.
Jadi kita tentukan dulu nilai X-nya. Kalau kita rubah X-nya sama dengan 0, berapa sih hasilnya? Jadi Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 ya. 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan hasilnya 1 ya. Jadi dia punya titik koordinatnya 0,1. Lalu atau bisa juga kalian merubah sumbu X-nya dengan angka 1 ya. Sumbu X-nya dengan angka 1 bisa juga gitu ya. Untuk menentukan titik potong yang satunya lagi. Y sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Jadinya 2 dikali 1 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi dia punya nih titik potong berapa? X-nya 1, Y-nya 3. Berarti X 1,3. Kalau sudah dapat, kita masukkan ke grafik fungsinya. Yang pertama 0,1. X-nya 0, Y-nya 1, berarti dia punya titik di sini. Lalu yang kedua X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 3, berarti titiknya di sini ya. Ini 1,3. Lalu yang ini 0,1. Kalau sudah, bisa kalian garis ya. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1. Bisa dipahami ya? Nah, itu tadi merupakan video pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Bagaimana? Mudah ya? Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai gradien ya. Kita akan membahas mengenai materi gradien yang merupakan materi yang ada pada bab 4 ini, yaitu persamaan garis lurus ya. Jadi bisa kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi selanjutnya ya. Untuk tugasnya bisa langsung kalian kerjakan. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan atau memahami materi pada kesempatan kali ini, kalian bisa menanyakan langsung kepada Miss April ya. Jangan sungkan dan jangan ragu untuk bertanya. Oke? Semangat selalu belajarnya, tetap jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan selalu stay at home, di rumah aja, jangan pergian di tengah wabah COVID-19 ini ya. Sekian video pembelajaran matematika untuk kesempatan kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.